Sebenarnya mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Dan kita mau baca ini bersama. Semoga ada, ya ada. Oke, 1, 2, 3. Jika kita mati bersama dengan Yesus, maka kita yakin lagi bersama Dia. Kita tahu bahwa Kristus sudah membuktikan dan kematian tidak kita mati lagi. Kematian tidak berkuasa di atas kita. Sebab kematian yang Kristus alami, Dia mati untuk mengalahkan kuasa dosa. Satu kali cukup untuk selamanya. Sekarang Dia memiliki hidup baru, kemudian demikian juga, kamu harus melihat dirimu sudah mati. Ya, inilah firman Tuhan, amin. Oke, tetap berdiri. Mari kita angkat tangan, atau buka tangan, dan kita berdoa. Ya Roh Kudus, datang Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bisa merayakan hal yang paling luar biasa, itu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu pagi ini. Kami mau tahu kebenaran-Mu. Kami mau menyembah Engkau dalam kebenaran dan roh. Tuhan, kalau ada sesuatu yang saya bilang yang tidak berasal dari Engkau, biaran itu mati aja. Tetapi kalau itu benar-benar dari Engkau, biaran itu berakar dalam hati kami pagi ini. Dalam nama Yesus, amin. Duduk kembali. Selamat pagi dan selamat Paskah semuanya. Yesus Kristus hidup, amin. Amin. Saya sangat senang kita bisa menyembah Tuhan, bisa belajar darinya, dan bisa ditransformasi dalam hadiratnya pagi ini bersama-sama. Dan kepada tamu, kalau ini pertama kali bagimu, saya mau mengucapkan selamat datang, dan saya sangat bersyukur bahwa saudara sudah bisa hadir pagi ini. Nah, kalau saudara sedang mencari komunitas baru, saya mau bilang ada tempat di sini untukmu. Nah, kalau sudah ada komunitas dan saudara cuma ada di sini mungkin untuk Paskah saja, tidak masalah. Harapan kami supaya saudara bisa kembali ke komunitasmu sendiri minggu depan dengan merasa lebih kuat dan lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, sudah terkunci dia. Kalau ini pertama kali bagimu, saya mau jelasin sedikit. Di sini, di gereja All People Sanur, kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kami percaya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kami percaya bahwa hubungan kita dengan Allah tidak bisa dipulihkan kecuali melalui Yesus Kristus. Amin. Di All People Sanur, kami percaya bahwa Yesus Kristus sudah diutus ke bumi ini 2000 tahun lalu. Menjalani hidup yang kita seharusnya jalani dan mengalami kematian yang kita seharusnya alami. Kami percaya bahwa Yesus menggantikan tempat kita di kayu salib dan mengalami hukuman yang kita pantas alami. Dan hal yang luar biasa, kami percaya bahwa Yesus Kristus masih hidup. Dia masih hidup. Dia menyerahkan nyawanya sendiri supaya
kita bisa diselamatkan dari dosa kita. Tetapi kami juga percaya bahwa dia bangkit dari kematiannya 3 hari kemudian, amin. Dan setelah dia bangkit dari kematian, dia mengungkapkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Lalu naik kembali ke surga di mana dia berada sekarang bersama Bapaknya, Allah kita. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dan itu yang kita rayakan hari ini. Kebangkitan Yesus Kristus. Tapi saudara, kebangkitan ini tidak hanya adalah satu peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu. Pesan kebangkitan Yesus masih berlaku bagi kita sampai saat ini, sampai hari ini. Pesan tentang kebangkitan Yesus itu kekal. Ketika Yesus bangkit dari kubur, dia mengalahkan kematian. Namun bukan hanya kematiannya sendiri, tapi kematian kita juga. Allah berjanji bahwa kita yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus dan menerimanya sebagai kebenaran, kita juga akan melalui proses yang sama, tetapi secara rohani. Diri kita yang lama mati dan kita dibangkitkan ke dalam kehidupan baru bersama Yesus. Kita akan hidup bebas, tidak lagi terbebani oleh dosa kita. Hidup bebas dengan harapan bagi kita akan tinggal bersama Allah selama-lamanya dalam kesempurnaan. Ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus dan menjadikan Dia Raja atas hidup kita, kita tidak saja memiliki tempat di surga yang menanti kita, tapi kita juga ada kesempatan untuk hidup sebagai orang yang merdeka di bumi ini. Melalui iman kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus, kita diampuni dan diselamatkan dari dosa kita. Tetapi dengan mengikutinya, dengan berbicara dengannya setiap hari, dengan menaati perintahnya, kita ditransformasi menjadi orang yang sama dengan Dia dalam karakter dan tindakan. Amin? Masih hidup? Oke, Yesus juga hidup. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang satu orang yang berjalan bersama Yesus di bumi ini, yang hadir pada saat kematiannya, dan juga dia orang pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Nah, pada hari Paskah kita biasanya tidak banyak berbicara tentang orang ini, meskipun dia sepertinya mungkin salah satu tokoh utama dalam kisah kebangkitan Yesus. Ceritanya meskipun singkat dan kurang terperinci, masih sangat berkuasa dan saya yakin itu akan berdampak besar bagi kita pagi ini. Nama orang ini adalah, ada yang mau coba tebak? Nah, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Nah, ceritanya memulai dengan memberitahu kita bahwa dia berjalan bersama Yesus di bumi ini ya. Kita baca dari Lukas 8. Keesokan harinya, Yesus pergi melewati kota-kota dan desa-desa. Yesus menyampaikan berita dari Allah, yaitu kabar baik tentang kerajaan Allah.
Kedua belas rasulnya juga pergi bersama dia. Ada juga beberapa perempuan yang bersama dia. Yesus sudah menyembuhkan perempuan-perempuan ini dari penyakit dan roh-roh jahat. Salah satu di antaranya adalah Maria yang disebut Magdalena. Maria telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, di sini kita bisa melihat dua hal yang luar biasa. Yang pertama, Yesus memilih beberapa perempuan untuk mengikutinya. Nah, pada masa itu dalam budaya Yahudi, ini tidak diterima. Tetapi Yesus, dia lebih menghargai orang-orang daripada budaya atau adat. Dia menganggap perempuan sama pentingnya dengan laki-laki, dan puji Tuhan, dia masih merasa seperti itu sampai hari ini. Yang kedua, Yesus tidak hanya memilih perempuan untuk mengikutinya, tetapi juga itu perempuan yang dulu kerasukan. Terima kasih. Pasti ada yang salah yang aku mau sampaikan, jadi tolong koreksi. Kerasukan. Roh jahat kan? Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menunggu sampai kita memurnikan diri kita sendiri. Itu dia yang memurnikan kita. Itu dia yang menyembuhkan kita. Kadang kita suka kayak membersihkan diri kita dulu kan. Atau aku belum kayak siap untuk mendekati Tuhan. Bukan. Dia memanggil kita sekarang. Dan itu dia yang memurnikan kita. Nah, saat kita berjalan bersama Yesus, saat kita berbicara dengannya, saat kita menghabiskan waktu bersamanya, dia mentransformasi hati kita. Tidak peduli masa lalu kita. Dia memilih kita. Dia memanggil kita. Dan dia memurnikan kita. Inilah Yesus dan inilah inti dari kebangkitannya. Diri kita yang lama mati. Dan kita dibangkitkan ke dalam kehidupan baru bersama Yesus. Inilah kebangkitan. Ini tentang Yesus yang menerima orang-orang yang hancur dan menjadikan mereka ciptaan baru. Sama seperti Yesus menerima perempuan-perempuan yang kerasukan setan, membebaskan mereka, dan kemudian mentransformasi mereka menjadi pengikut yang taat. Itulah yang ingin dia melakukan sama kita. Baik, jadi kita tahu bahwa Maria Magdalena berjalan dengan Yesus kan. Dia diterima, dia dikasihi, dan dia ditransformasi olehnya. Dan nanti kita akan berbicara dengan cara apa yang dia ditransformasi. Tetapi mari kita lanjut dengan berbicara tentang peran Maria Magdalena dalam kisah kebangkitan Yesus. Sebenarnya kita akan memulai dari baru sebelum kebangkitan Yesus dan kita baca sedikit tentang kematiannya. Jadi dari situ, di cerita itu, Yesus baru saja dicambuk orang-orang, dipukul, disiksa, dan dipaksa untuk membawa salibnya sendiri ke atas gunung, di mana dia disalibkan. Nah, kita mungkin mengasumsikan bahwa semua muridnya akan hadir di sana, tetapi bukan itu yang terjadi. Mari kita baca ya. Ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, yaitu Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena berdiri di dekat salibnya.
Ketika Yesus melihat ibunya dan pengikut yang sangat dikasihinya berdiri di sana, itu sangat lucu. Ini Yohanes yang menulis tentang kayak dirinya sendiri. Pengikut yang sangat dikasihinya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu Yesus berkata kepada pengikutnya, "Inilah ibumu." Sejak itulah pengikut itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Hanya ibu Yesus, ibunya Yesus, istri Klopas, Maria Magdalena, dan Yohanes yang dikasihi ada di sana. Hanya ada 4 pengikutnya yang ada di sana. Dan Maria Magdalena adalah salah satunya. Dia bersama Yesus sampai kematiannya. Dia bersama Yesus sampai nafas terakhirnya. Oke, kita lanjut baca. Pagi-pagi benar di hari Minggu, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dia melihat bahwa batu penutup kubur telah digeser dari pintu kubur itu. Jadi, dia berlari menemui Simon Petrus dan seorang pengikut lainnya, yaitu dia yang dikasihi Yesus, itu Yohanes. Maria berkata, "Mereka telah mengambil mayat Tuhan dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Maka Petrus dan pengikut lain itu segera pergi ke kubur. Keduanya berlari, tetapi pengikut lainnya berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga dia sampai ke kubur lebih duluan. Jelas sekali, Yohanes dia lebih cepat dari Petrus. Dia mau memastikan bahwa kita tahu itu. Sesampainya di sana, pengikut itu menengok ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di sana. Tetapi dia tidak masuk ke dalam. Ketika Simon Petrus sampai ke kubur, dia masuk ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di sana. Dia juga melihat kain yang dipakai untuk membalut kepala Yesus. Kain itu sudah tergulung dan berada di tempat yang berbeda dari kain kafan tadi. Kemudian pengikut yang sampai duluan, Yohanes, juga masuk. Dia melihat apa yang telah terjadi dan percaya. Sampai saat itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari kematian. Jadi sejauh ini kita bisa lihat bahwa Maria Magdalena adalah orang pertama untuk mengunjungi kubur Yesus. Ini sangat penting ya, kita nanti akan kembali kepadanya. Kita juga bisa melihat bahwa ketika si Maria melihat batu penutup kubur sudah digeser, dia berlari untuk menemui pengikut lainnya. Kemudian dia berlari lagi kembali ke kubur. Kita lanjut baca. Jangan lupa hal itu. Setelah itu, kedua pengikut itu pulang ke rumah. Akan tetapi Maria tetap berdiri di luar kubur dan menangis. Sambil menangis, dia menengok ke dalam kubur itu. Kemudian dia melihat 2 malaikat berpakaian putih sedang duduk di tempat di mana mayat Yesus dibaringkan sebelumnya. Yang satu duduk di tempat kepala Yesus dan lainnya di tempat kakinya. Kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Mereka telah mengambil mayat Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari?" Maria menyangka bahwa dia adalah penjaga taman. Jadi dia berkata, "Apakah Tuhan yang memindahkannya? Katakanlah di mana Tuhan telah menaruhnya. Aku akan pergi dan mengambilnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria pun berpaling kepadanya dan berkata dalam bahasa Aram, "Rabuni," yang artinya guru. Yesus berkata kepadanya, "Jangan memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada para pengikutku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pun pergi menemui para pengikut dan berkata kepada mereka, aku telah melihat Tuhan. Dan dia juga bilang apa yang telah Yesus katakan kepadanya. Baik, jadi dari ayat-ayat ini, kita bisa lihat bahwa Maria Magdalena tidak hanya mengunjungi kubur Yesus, memberitahu pengikut lain bahwa batu penutup kubur sudah digeser, tapi juga mengalami kunjungan malaikat, kemudian bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Cek. Ini bisa diganti. It's okay? Kayaknya belum. Cek. Oh. Jangan main-main, Mas. So lucu dia. Jadi kita sekarang sudah mengerti peran Maria Magdalena dalam kisah kebangkitan Yesus, kan? Tetapi kenapa hal ini penting bagi kita? Harus ada lebih lagi dari fakta atau informasi, kan? Pasti ada. Mari kita menggali lebih dalam. Maria Magdalena adalah orang yang ditransformasi oleh Yesus. Dia dibebaskan dari masa lalunya dan secara metaforis dia dibangkitkan ke dalam kehidupan baru bersama Yesus. Dan hal yang sama yang sudah direncanakan Yesus bagi kita. Dia mengikuti Yesus. Belajar darinya. Berbicara dengannya. Menaati ajaran-ajarannya. Perintahnya. Dan dia pun berubah. Dia tidak lagi menjadi budak dari masa lalunya. Dia bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari keraguan. Namun bukti apa yang kita miliki untuk hal ini? Mari kita cari tahu. Si Maria, dia bebas dari rasa takut. Ingat enggak bahwa dia adalah satu dari hanya 4 pengikut Yesus yang hadir saat kematiannya. Semua murid lain tidak hadir karena mereka takut dibunuh juga. Kita tahu ini karena baru setelah Yesus dikubur, firman Tuhan bilang bahwa para pengikut berkumpul bersama dan mengunci semua pintu karena mereka takut dipersekusi dan dibunuh oleh para pemimpin Yahudi. Tapi bukan Maria. Bukan Maria. Tidak hanya kita melihat Maria hadir di kematian Yesus, tetapi kita juga melihat dia mengunjungi kubur Yesus. Sendirian. Saat semua pengikut lain tersembunyi, Maria Magdalena ada. Ini membuktikan bahwa dia ditransformasi menjadi orang yang bebas dari rasa takut. Atau mungkin dia agak takut, tetapi kasihnya bagi Yesus begitu besar sampai rasa takutnya tidak bisa menang. Maria Magdalena ditransformasi menjadi orang yang berani. Dan ini juga adalah takdir kita dalam Kristus.
Adalah rencana Tuhan Yesus bahwa kita ditransformasi menjadi orang yang berani dan kuat. Tidak peduli keadaan kehidupan kita. Yang kedua, si Maria, dia mencari Yesus dengan tekun. Dia mencari Yesus dengan tekun. Bukti pertama yang kita miliki adalah bahwa Maria mengunjungi kubur Yesus saat hari masih gelap. Ketika semua orang masih tidur, semua pengikut lain mungkin tersembunyi atau tidur, dia mencari Yesus, dia mau kunjungi kuburnya. Kemudian ketika dia melihat batu penutup makam sudah digeser, dia berlari untuk memberitahu murid-murid lainnya. Meskipun mungkin dia berpikir bahwa dia sudah mati, dia harus tahu di mana dia. Dia berlari kembali ke kubur dan kunjungi oleh Yesus. Awalnya dia tidak mengenalinya. Dia berpikir dia siapa? Penjaga taman. Mungkin karena itu tubuh Yesus yang baru bangkit, atau mungkin dia shock. Kita belum tahu. Tapi dia berkata kepadanya, Maria berkata kepada Yesus, apakah Tuhan yang memindahkannya? Katakanlah di mana Tuhan telah menaruhnya. Aku akan pergi dan mengambilnya. Mari kita pikirkan hal ini secara praktis. Ini Maria yang bertanya di mana jenazah Yesus. Supaya dia bisa ke sana sendiri dan membawa jenazahnya kembali ke kubur. Yesus sudah mati 3 hari. Pasti berbau. Tapi si Maria Magdalena sendirian mau ke sana untuk mengambil jenazah Yesus dan membawa kembali ke kubur. Inilah pengikut Yesus yang berkomitmen, yang tekun. Seorang yang akan melakukan apapun untuk menghormatinya dan tetap dekat bersamanya. Jadi apa intinya dari menjadi orang yang terus mencari Yesus dengan tekun? Sama seperti Maria, kalau kita mencarinya, kita akan menemukannya. Sama seperti Maria Magdalena, kalau kita mencari Yesus, kita akan menemukannya. Kita akan berjumpa dengan dia secara luar biasa. Sama seperti difirmankan di kisah Yeremia. Kalau kita mencari dia dengan segenap hati kita, kita akan menemukannya. Ini adalah rencana Tuhan Yesus untuk kita. Bahwa kita ditransformasi menjadi orang yang berkomitmen, orang yang tekun, orang yang
yang mencari Yesus dengan rajin. Dalam setiap situasi, setiap keadaan kehidupan, kalau kita mencarinya dengan segenap hati kita, kita akan menemukannya. Amin. Bangkit dalam nama Yesus. Yang ketiga, Maria Magdalena adalah utusan pertama tentang kebangkitan. Pikirkanlah ini. Seorang perempuan yang sebelumnya dirasuki oleh 7 setan adalah utusan pertama tentang kebangkitan Yesus. Dia adalah orang pertama yang berlari kembali ke dan memberitahu para pengikut lainnya, mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menemukannya, kalau kita berjumpa dengan Dia, kita akan berubah. Ada sesuatu yang berubah di dalam hati kita. Kita menjadi bebas dari orang lain dan bebas dari diri kita sendiri. Dan kita harus memberitahu orang lain. Kalau kita benar-benar menemukannya, kita harus memberitahu orang lain. Aku telah melihat Tuhan. Gak bisa diam lagi. Kita menjadi pembawa pesan yang berani. Kenapa? Karena kita jatuh cinta kepadanya dan kita ingin orang yang juga jatuh cinta, ingin orang lain jatuh cinta samanya. Kita harus memberitahu mereka. Ini bukan tentang menjadi seorang penginjil. Ini bukan tentang agama. Ini tentang melihat Tuhan. Mengetahui bahwa Dia hidup. Dan menyebarkan kabar baik ini. Kebangkitan Yesus mengubah hidup Maria dan akan mengubah hidup kita. Sebelum Yesus meninggal, Dia bilang ke murid-muridnya, lebih baik kalau Dia pergi. Kenapa? Karena Dia tahu bahwa dengan kita yang percaya dan beriman kepada kematian dan kebangkitannya, beberapa hal akan terjadi. Yang pertama, dosa-dosa kita akan diampuni. Dan kita akan memiliki tempat yang menunggu kita di surga. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah akan dipulihkan. Dan kita akan tampak benar dan tidak bercacat di hadapan. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang sudah dilakukannya. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa yang sudah dilakukan oleh Dia.
Dan yang ketiga, dia akan menghidupkan rohnya di dalam kita yang percaya. Sehingga kita selalu akan dipimpin, diajar, dihibur, dan ditransformasi olehnya. Roma 8:11. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan jika roh Tuhan tinggal di dalammu, dia juga akan memberikan hidup kepada tubuhmu yang sakarat. Ya, ia yang membangkitkan Kristus dari kematian akan membangkitkan kamu melalui rohnya yang tinggal di dalammu. Teman-teman, bagi kita yang percaya, bagi kita yang menaruh iman kita kepada Yesus, kita memiliki kuasa kebangkitan yang hidup di dalam diri kita. Kita memiliki roh Yesus yang bekerja di dalam diri kita, memurnikan kita, mengubah kita, menghibur kita. Sampai kita menjadi orang-orang yang merdeka. Bu, ayah sama worship team bisa maju ke depan lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah kita percaya akan hal ini? Apakah kita percaya bahwa Yesus Kristus, Anak Allah, menyerahkan nyawanya sendiri bagi kita, supaya kita bisa diampuni dan diselamatkan dari dosa kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian 3 hari kemudian? Apakah kita percaya bahwa dia masih hidup dan bahwa rohnya ada di dalam kita yang percaya? Apakah kita percaya bahwa tidak hanya kita sudah ada tempat di surga yang menanti kita, tetapi hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan di bumi ini. Dan setiap hari dalam hadirnya kita ditransformasi. Kita diubah menjadi sama dengan dia dalam karakter dan tindakan. Firman Tuhan bilang bahwa kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, bahwa dia mati bagi dosa kita dan bangkit dari kematian 3 hari kemudian. Kalau kita percaya hal ini dalam hati kita dan mengakuinya dengan mulut kita, kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan dari dosa kita. Kita akan diselamatkan dari diri kita sendiri. Jadi pagi ini saya mau kasih kesempatan bagi kita semua. Entah ini pertama kali yang saudara mendengar cerita ini atau 100 kalinya. Aku mau kasih kesempatan bagi kita semua untuk mengakui dengan mulut kita
bahwa kita percaya. Kalau kita benar-benar percaya dalam hati kita, kita bisa mengakui dengan mulut kita. Sekali lagi, kalau ini 100 kalinya yang saudara sudah mendengar ini, atau ini pertama kalinya, kita bisa mengucapkan hal ini. Saya percaya. Saya percaya. Sebenarnya kalau kita sudah berjalan sama Yesus, bertahun-tahun atau dibesarkan di gereja, kita seharusnya kayak ulangi ini setiap hari. Saya percaya. Saya percaya. Mengingatkan diri kita sendiri, saya percaya, saya percaya. Jadi, saya mau menghitung sampai 3. Kalau kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, bahwa Dia mati bagi dosa kita dan dibangkitkan dari kematian, kita akan bilang, saya percaya. Nah, kita akan berteriak, saya percaya. Mendeklarasikan, saya percaya. Bisa? 1, 2, 3. Saya percaya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya percaya. Haleluya. Coba tutup mata sebentar. Kalau ini pertama kali bagi saudara untuk deklarasikan hal ini, dan kalau saudara benar-benar percaya dalam hatimu, coba angkat tangan supaya kita bisa berdoa bersama. Kalau itu pertama kali, angkat tangannya. Karena ada salah satu staff, kami akan berdoa bersama saudara. Tetap angkat tangannya. Kalau ada orang yang bisa berdoa bersama mereka, kita ambil beberapa menit sebentar untuk berdoa bersama.